Untuk yang pertama kita akan membuat lumerannya. Siapkan panci di atas kompor, masukkan 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir, tambahkan 40 gram atau 4 sendok makan coklat bubuk, 10 gram atau 1 sendok makan tepung maizena. Lalu ketiga bahan ini kita aduk-aduk sampai rata. Nah, setelah rata seperti ini, di tahap selanjutnya masukkan 500 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 2 saset SKM putih yang ditambah dengan air ya. Jika teman-teman ingin menggunakan susu cair UHT full cream juga boleh. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk-aduk sambil dimasak ya, menggunakan api yang kecil saja. Oke, setelah mendidih seperti ini, berikutnya masukkan 50 gram di sisi yang sudah dipotong-potong kecil. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai di sisinya semuanya meleleh. Oke, ini dia teman-teman, untuk lumerannya sudah selesai, ini udah mateng. Semua di sisinya juga sudah meleleh ya. Sekarang bisa langsung kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak 135 ml. Tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Jadi nanti untuk total santannya ini 200 ml ya teman-teman. Jika santan sudah masuk semua lalu kita aduk sampai rata. Oke, setelah semuanya rata seperti ini hasilnya jadi 200 ml ya teman-teman. Setelah selesai bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah kembali lalu masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Kemudian ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-6 menit saja, atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 5-6 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak, lalu bisa matikan mixernya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini teman-teman, dia sangat lembut, halus, dan soft peak. Berikutnya saya akan masukkan santan yang tadi sudah kita campur dengan air ya, kita masukkan semuanya. Masukkan juga 1 sendok teh pasta pandan. Selanjutnya mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja selama kurang lebih 1-2 menit saja ya teman-teman. Asal tercampur rata saja. Oke, setelah tercampur rata seperti ini lalu bisa matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 220 gram atau 22 sendok makan tepung terigu protein sedang. Dan di sini saya akan memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja ya, asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit. Jangan terlalu lama ya teman-teman supaya hasilnya tidak bantat. Oke, setelah kurang lebih 1 menit ini saya mixer, lalu mixernya kita matikan. Dan sekarang saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata ya teman-teman. Kita aduk seperti ini. Oke, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Sekarang bisa kita sisihkan dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cup. Saya menggunakan cup yang berukuran 100 ml. Ini untuk cupnya.
Sudah BPA free ya teman-teman. Untuk link pembeliannya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam cetakan atau ke dalam cup. Saya menuangnya per 1 cup, yaitu 2 sendok makan penuh ya. Seperti ini teman-teman. Jangan terlalu penuh karena nanti bolunya akan mengembang ya. Kita lakukan sampai selesai. Oke, jika sudah selesai seperti ini, sekarang siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan 1 per 1 cup berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, lalu tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik sekali teman-teman ya, mengembang sempurna, mulus-mulus banget. Wow, mantap sekali. Sekarang bisa langsung kita angkat dan dinginkan. Lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, bolunya sudah pada dingin. Dan ini untuk lumerannya juga sudah dingin ya. Untuk lumerannya ini benar-benar super duper nyoklat. Dijamin enak banget teman-teman. Sekarang kita akan tuang lumeran di atas bolunya seperti ini. Kita tuang secukupnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah selesai ini saya taburi di bagian atas coklatnya menggunakan meses rainbow atau meses pelangi. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bolu kukus pandan coklat lumer yang rasanya bener-bener dijamin enak banget ya. Satu resep hasilnya jadi banyak banget, yaitu 25 piece atau 25 cup berukuran 100 ml. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Bisa banget dijadikan ide jualan, isian snack box, dan untuk acara-acara di rumah. Dan seperti biasa, untuk rincian harga modal dan harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Untuk yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Kemudian tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM ya. Selanjutnya, keempat bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa matikan mixer. Untuk konsistensi adonannya seperti ini, dia sangat lembut, halus, dan soft pick ya. Tahap selanjutnya saya akan masukkan 200 ml atau 30 sendok makan santan. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Jika teman-teman ingin menggantinya dengan susu cair juga boleh ya. Lalu kita mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih 1-2 menit saja.
Oke, setelah kurang lebih 2 menit saya mixer, ini sudah cukup, lalu bisa matikan mixernya. Selanjutnya saya akan masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak. Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Lalu kedua bahan kering ini kita ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya. Setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya. Selama kurang lebih setengah menit sampai 1 menit saja, tidak boleh terlalu lama. Oke, setelah selesai bisa matikan mixernya. Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk menggunakan cara teknik aduk balik, pelan-pelan saja seperti ini. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu saya akan bagi dua sama rata. Nah, ini dia adonannya sudah terbagi dua sama rata. Kemudian untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 bungkus kopi instan rasa apa saja sesuaikan dengan selera. Untuk yang kedua saya tambahkan 2 sendok makan pasta dark coklat. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan pasta black forest juga boleh ya. Selanjutnya kita aduk-aduk semua sampai benar-benar tercampur rata, pelan-pelan saja. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, lalu kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cup. Saya menggunakan cup agar-agar yang berukuran 100 ml. Ini sudah BPA free jadi aman ya teman-teman. Nanti untuk link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk yang pertama saya akan semprotkan adonan yang rasa kopi secukupnya saja. Jangan terlalu penuh dan jangan terlalu tinggi ya teman-teman, karena nanti akan mengembang hasil bolunya. Kita lakukan sampai selesai. Oke, setelah selesai seperti ini, semprotkan adonan yang rasa coklat secukupnya saja. Disamakan saja ya teman-teman ukurannya dengan adonan yang kopi. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan ya. Buka tutup kukusan dan masukkan 1 persatu cup berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah selesai, tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 17 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 17 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya mengembang sempurna ya teman-teman, sampai ada yang merekah-merekah seperti ini. Wow, mantap banget ya. Walaupun ada yang merekah, ini tidak masalah ya teman-teman ya. Cantik-cantik semua, mengembang dan tidak ada yang bantat sama sekali. Wow, hasilnya cantik banget. Jika teman-teman tidak mau ada yang merekah, bisa menggunakan api yang paling kecil saja ya teman-teman ya, untuk menghindari bolunya sampai merekah seperti ini. Sekarang kita angkat semuanya dan dinginkan. Setelah dingin baru kita topping. Nah, ini dia teman-teman, bolunya sudah dingin semuanya. Dan untuk yang merekah, bagian atas ada yang saya sisir ya, supaya tidak terlalu tinggi karena saya akan beri topping di bagian atasnya. Sekarang saya akan topping di bagian atas menggunakan glaze rasa tiramisu. Untuk glaze rasa tiramisu ini teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue ya. Harganya murah saja teman-teman.
Nanti untuk link pembeliannya saya cantumkan juga di kolom deskripsi juga boleh ya, jika teman-teman ingin membeli secara online. Nah, ini saya siramkan gelas tiramisu secukupnya saja, seperti ini. Dan setelah selesai, saya akan beri choco chips di bagian atasnya supaya lebih cantik dan manis. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu kukus cup rasa coklat kopi tiramisu lumer yang rasanya bener-bener enak banget, teksturnya sangat lembut, halus, tidak bikin seret walau tanpa minyak. Bolu ini bisa banget dijadikan ide jualan karena bisa bertahan 3-4 hari di suhu ruang ya teman-teman. Mantap sekali, hasilnya juga sangat cantik. Wow. Recommended untuk teman-teman pemula yang mau membuatnya di rumah ya. Nanti untuk rincian harga modal dan harga jual saya cantumkan di kolom deskripsi. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan 70 ml atau 10 sendok makan air panas atau bisa juga menggunakan air hangat ya teman-teman. Masukkan 2 saset kopi instan rasa alpukat. Di sini saya menggunakan top coffee rasa alpukat ya. Kita masukkan dua-duanya. Tambahkan 1 saset SKM putih. Selanjutnya ketiga bahan ini kita aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Setelah semuanya larut dan tercampur rata seperti ini, hasilnya menjadi 140 ml ya. Kita bisa sisihkan dulu dan dinginkan. Selanjutnya siapkan wadah kembali, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Kemudian keempat bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa matikan mixernya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini teman-teman. Dia sangat halus, lembut, dan soft peak ya. Kemudian matikan mixer dan masukkan kopi dan SKM yang tadi sudah kita larutkan di tahap pertama. Ini kita masukkan dalam keadaan sudah dingin ya. Masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih 1-2 menit saja. Jangan terlalu lama ya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih 1-2 menit ini sudah cukup, matikan mixernya. Berikutnya saya akan masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita masukkan sambil diayak. Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Lalu kedua bahan kering ini kita ayak bersamaan. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya. Selama kurang lebih 1 menit saja. Nah, setelah selesai bisa kita matikan mixer dan lanjut saya akan mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk perlahan seperti ini. Oke, setelah adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Lalu bisa kita sisihkan dulu.
Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cup. Saya menggunakan cup agar-agar yang berukuran 100 ml. Ini sudah BPA free ya teman-teman, jadi aman banget. Nanti untuk link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan tuang adonan ke dalam cup satu persatu. Untuk setiap cupnya ini saya isi kurang lebih 23 gram ya. Atau untuk teman-teman yang belum punya timbangan, bisa kira-kira saja ya, kita mengisinya tidak boleh terlalu penuh. Oke, setelah selesai seperti ini, sekarang siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan, ini kukusannya sudah panas, pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan satu persatu cup berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, setelah selesai tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 17 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 17 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya sangat memuaskan, cantik sekali, gembul-gembul, mengembang sempurna, mulus-mulus ya teman-teman ya. Sekarang kita angkat satu persatu dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai. Oke, ini dia teman-teman, semua bolunya sudah mateng dan sudah saya dinginkan. Hasilnya semuanya cantik-cantik, mulus-mulus sekali ya. Sekarang siap kita topping. Di sini saya akan menopingnya menggunakan buttercream. Semprot buttercream secukupnya di bagian pinggirannya saja seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Cukup di pinggirannya saja, tidak usah menyeluruh. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, untuk bagian tengahnya saya akan beri secukupnya glaze rasa coklat teman-teman, seperti ini. Jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja, jangan lupa hentakan. Dan saya juga akan beri taburan sprinkle secukupnya saja. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu kukus rasa kopi alpukat yang rasanya unik, sangat enak, super lembut, super empuk dan moist sekali. Bolu ini sangat cocok dijadikan ide jualan ya. Satu resep menghasilkan 30 cup berukuran 100 ml. Hasilnya seperti ini, cantik sekali ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Selanjutnya masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Lalu 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Kemudian keempat bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 7 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Lalu bisa matikan mixernya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini, dia sangat lembut, halus, dan soft peak. Lalu matikan mixer. Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 100 ml susu cair coklat. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM coklat yang ditambah dengan air. Jika teman-teman ingin menggunakan susu UHT coklat juga boleh ya.
Selanjutnya masukkan 2 sendok makan pasta Black Forest. Lalu 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Selanjutnya, semua bahan ini kita akan mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit saja. Oke, setelah selesai bisa matikan mixer. Di tahap selanjutnya saya akan masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya memasukkannya sambil diayak. Masukkan juga 30 gram atau 3 sendok makan coklat bubuk. Lalu kedua bahan kering ini saya ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit saja. Oke, setelah selesai lalu bisa matikan mixer. Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk pelan-pelan saja seperti ini. Nah, setelah semuanya benar-benar tercampur rata, kemudian kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan cup. Saya menggunakan cup agar-agar yang berukuran 100 ml. Ini cupnya sudah BPA free ya teman-teman, jadi aman banget. Nanti untuk link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam cup satu persatu. Ini saya menuangnya kurang lebih sebanyak 20 gram. Tidak boleh terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti hasilnya akan mengembang dan nanti juga akan kita topping ya. Jadi jangan terlalu penuh. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan air kukusan sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan 1 persatu cup berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah semuanya selesai, tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya sangat cantik ya teman-teman, mulus mengembang sempurna. Mantap banget. Mulus sekali ya. Sekarang bisa kita angkat 1 persatu sampai selesai dan lakukan pengukusan dengan cara yang sama sampai selesai ya teman-teman. Untuk waktunya juga sama, kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan gunakan api yang besar. Nah, ini untuk sisa adonannya sudah siap kita kukus dan kukus selama 15 menit ya. Oke, ini dia teman-teman, semua Black Forest-nya sudah mateng dan sudah dingin. Hasilnya cantik banget ya, semuanya mulus, mengembang sempurna. Dan sekarang siap saya topping. Di sini saya akan menopingnya menggunakan buttercream. Kita semprotkan buttercream di bagian atas Black Forest-nya ya, seperti ini sampai menutupi bolunya atau Black Forest-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk resep buttercream sudah ada di video sebelumnya, nanti untuk link videonya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang saya akan topping lagi menggunakan coklat batang yang sudah saya parut seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan coklat batang yang dipotong-potong juga boleh ya, jadi opsional saja. Teman-teman mau menaburinya menggunakan apa? Menggunakan meses coklat pun juga boleh ya. Tapi di sini saya menggunakan coklat batang yang diparut. Kita ratakan seperti ini di atasnya.
Nah, setelah selesai saya akan beri selai stroberi di bagian tengahnya supaya lebih cantik teman-teman. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Dan tara, ini dia hasilnya, resep Black Forest Cup kukus yang rasanya bener-bener enak banget, super coklat, super lembut, empuk, dan gak bikin seret sama sekali di tenggorokan. Cara membuatnya sangat mudah, simple, tanpa ribet, bahannya ekonomis, satu resep menghasilkan 34 cup, jadi cocok sekali dijadikan ide jualan, isian snack box, dan acara-acara di rumah ya. Untuk para ibu rumah tangga yang masih suka bingung mau usaha apa di rumah, bisa pakai resep yang satu ini. Dijamin mantap banget ya. Wow, ini bagian dalamnya super lembut. Saya cobain dulu. Bismillah. Rasanya bener-bener enak banget, super coklat, super lembut, empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan teman-teman. Bikin ketagihan banget, manisnya juga pas. Wow, mantap sekali. Sangat recommended ya, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.